Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tanpa ada aral suatu apapun, dan siap menjalankan pembelajaran jarak jauh dengan baik. Baiklah anak-anak, langsung aja kita mulai materi Al-Quran Hadis pada hari ini, yaitu pendalaman materi kedua, memahami isi atau kandungan surat Al-Alaq. Anak-anak, ayat-ayat di dalam surat Al-Alaq memiliki kandungan yang banyak sekali. Di antaranya, satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk membaca Al-Quran. Seperti dalam ayat pertama, Iqra, bacalah. Jadi, anak-anak harus sering membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar isinya disampaikan kepada umat beliau. Karena itu, segala perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran pada dasarnya adalah untuk kaum muslimin di sepanjang zaman. Hanya ayat-ayat tertentu saja yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengkhususan ini ditandai dengan korinah atau indikasi tertentu. Jadi, perintah Allah untuk membaca dalam surat ini adalah perintah kepada umat Islam secara umum. Sebab tidak ada keterangan yang mengkhususkan bahwa perintah itu hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksudkan membaca di sini anak-anak bukan cuma membaca misalkan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Tidak cuma seperti itu anak-anak, tetapi memikirkan dan memahami segala hal yang bisa dipikirkan manusia. Itu artinya manusia harus memikirkan tentang segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan naluri maupun kebutuhan fisik manusia. Bisa dengan mengelola alam semesta atau memikirkan cara menyelesaikan persoalan di antara manusia. Yang kedua anak-anak, isi kandungannya yaitu manusia itu diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Jadi kalian semua yang sekarang itu bisa berjalan, bisa berbicara, itu asal mulanya oleh Allah diciptakan dari segumpal darah. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa manusia itu berasal dari segumpal darah. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia harus menyadari bahwa dirinya itu berasal dari sesuatu yang tidak bisa dibanggakan, yaitu diciptakan dari segumpal darah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalian sebagai manusia tidak boleh sombong, selalu menjalankan perintah Allah, karena Allah telah menjadikan kalian sebagai manusia, sebagai makhluk yang sempurna. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Kandungan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kolam sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Yang dimaksud kolam di sini
adalah aktivitas membaca dan menulis. Artinya, manusia harus belajar untuk bisa membaca dan menulis agar mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan itulah manusia akan bisa memenuhi segala kebutuhan. Jadi, kalau seseorang tidak berpengetahuan, jangan harap dia akan bisa memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, saya harapkan kalian selalu rajin untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Keempat, anak-anak, kandungan dari surat Al-Alaq yaitu manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala telah memahami bahwa kebanyakan manusia itu merasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia merasa segala yang ada dalam dirinya sudah mencukupi. Seolah perintah dan larangan Allah tidak diperlukan lagi. Manusia merasa sombong karena mereka memiliki akal pikiran. Mereka mengira dengan akal pikiran itu manusia akan bisa menyelesaikan setiap persoalan hidupnya. Padahal justru karena manusia mengagung-agungkan akalnya dan mengabaikan syariat Islam, maka kehidupan manusia selalu diliputi masalah atau persoalan. Yang kelima, anak-anak, isi kandungan dari surat Al-Alaq yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang menghalangi umat Islam untuk menjalani syariat Islam. Surat Al-Alaq juga menjelaskan beberapa ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang mencoba menghalangi manusia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, melalui ayat ini kita harus menyadari bahwa jika kita mengganggu orang lain yang melaksanakan syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman yang berujung pada azab yang pedih. Saya contohkan, temannya menjalankan sholat diganggu, diusilin, akhirnya apa? Sholatnya batal. Itu diantara contoh kecil menghalangi umat Islam menjalankan syariat Islam, dan hal itu adalah dosa besar dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak, kalau dalam melaksanakan sholat jamaah, baik sholat duha ataupun sholat duhur di madrasah itu, kalian harus yang khusyuk, yang tenang, menjaga ketenangan dalam sholat. Temannya jangan sampai diganggu atau dijailin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Surat Al-Alaq merupakan surat ke-96. Ingat, surat Al-Alaq merupakan surat ke-96 dalam Al-Quran. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Alaq adalah sebagai berikut. 1. Seluruh manusia diperintahkan untuk belajar. Caranya, perbanyak membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Karena membaca merupakan kunci pintu ilmu. Yang nomor 2, pahamilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemurah. Ini kalian harus memberi contoh sebagai anak MI, selalu berbuat pemurah. Nah, jangan sampai jadi anak-anak yang pelit dan sebagainya. 3. Pelajarilah asal-usul manusia atau kejadian manusia. Jika kita mengetahui dari mana kita berasal, diharapkan kita tidak menjadi sombong atau takabur. Kalau kita tahu bahwa kita dijadikan Allah dari segumpal darah yang sangat kotor, maka
kita akan ingat dan tidak akan sombong. 4. Niatkan menuntut ilmu hanya karena Allah, tidak karena yang lain, tidak karena ingin bertemu teman, tidak karena biar tidak dimarahi ibu atau biar tidak diperintah bapak ibu dan sebagainya. Itu tidak, tapi diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 5. Pelajarilah ilmu bukan hanya melalui lisan, tetapi secara langsung juga. Misalnya, belajar ilmu dari alam sekitar. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pendalaman materi yang ketiga, yaitu kisah turunnya surat Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu dari Allah SWT. Waktu itu harus disampaikan kepada umatnya. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad menerimanya saat sedang berada di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Saat itu beliau sedang memikirkan keadaan masyarakat jahiliyah yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, melainkan menyembah berhala. Mereka juga mempunyai akhlak yang buruk. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang merenung, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki. Malaikat Jibril mendekapnya dengan erat. "Bacalah hai Muhammad," seru Jibril. "Saya tidak bisa membaca," jawab Muhammad. Jibril kemudian melepaskan pelukannya. Kemudian kembali memeluk Nabi berulang-ulang sambil berkata, "Bacalah hai Muhammad." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kejadian itu dilakukan berulang-ulang. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diajarkan surat Al-Alaq sampai hafal. Setelah Nabi Muhammad SAW hafal, Jibril pun pergi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah hafal surat Al-Alaq ayat 1-5, Jibril pun akhirnya pergi. Ketika wahyu itu selesai diterimanya, Nabi Muhammad SAW merasa lemas. Dalam keadaan seperti itu Nabi pulang ke rumahnya, wajahnya terlihat sangat pucat. "Selimuti aku, Khadijah," seru Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah sesampainya di rumah. Istri Nabi yang solihah itu pun segera menyelimutinya. Setelah Nabi merasa tenang, Nabi bercerita kepada istrinya tentang peristiwa di Gua Hira. Kejadian itu pun diceritakan kepada Warokoh bin Naufal, saudara Khadijah yang merupakan ahli Taurat dan Injil. Dia seorang pendeta. Menurutnya hal itu adalah tanda kerasulan Muhammad karena hal itu telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Itulah anak-anak bahasan kita pada hari ini, yaitu tentang isi kandungan Al-Quran dan kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita cukupi sekian, dan selamat kepada kalian untuk menjalankan tugas selanjutnya dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlambat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.